Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Meniatkan dunia dalam amal-amal kebaikan kita itu termasuk kepada perbuatan syirik. Dan dasarnya adalah karena kecintaan kita kepada dunia yang berlebihan ini, dan hal ini banyak di dalam hati manusia. Ingat, fitnahnya umat ini adalah harta. Rasulullah SAW bersabda, "Inna likulli ummatin fitnata, wa inna fitnata ummatil malu." Sesungguhnya masing-masing umat itu ada fitnahnya, dan fitnah bagi umatku adalah harta. Hadis riwayat Ahmad At-Tirmizi. Bukan cuma orang yang memiliki kelebihan harta, orang yang miskin pun sama. Mereka ditimpa dengan hal yang seperti ini, dan ini bisa dibuktikan dengan ketika orang yang ditimpa hal-hal yang kurang dalam agamanya, dia menganggap hal ini sepele. Dia juga menganggap hal ini biasa. Tapi ketika ditimpa urusan dunianya, bukan main galaunya. Dia juga resah hatinya, sedihnya juga. Dia merasa bahwa menghadapi ini sangat sulit. Padahal urusan dunia itu bagaimanapun bisa hilang, akan fana. Karena kalau bukan sekarang, maka besok akan habis. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu syai'in haliku illa wajhahu. Segala sesuatu yang ada di dunia ini akan binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Quran Surah Al-Qasas ayat 88. Inilah ciri-cirinya. Coba kita lihat hadis Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah yang menggambarkan kepada kita bedanya orang yang punya kecintaan kepada dunia yang berlebihan di hatinya. Bagaimana sikapnya terhadap dunia dan orang yang menjadikan akhirat sebagai niat utamanya. Ada juga hadis terkenal diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban dan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Rasulullah SAW bersabda, "Wa man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi syamlahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu." Barang siapa yang di dunia, harta dan kedudukan duniawi itu adalah target tertingginya. Dengan kata lain, tidak ada yang pernah merasakan cukup. Apa ciri-cirinya? Urusan-urusan kecil yang mudah diselesaikan seharusnya, kenapa orang ini selalu susah dalam menghadapinya? Dia juga punya harta tapi tidak berkah. Dia punya kehidupan tapi tidak terarah, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan urusannya ini bercerai-berai. Sampai urusan yang dengan orang-orang terdekat pun yang harusnya diharmonis, tetapi ternyata tidak harmonis juga. Bisa dikatakan orang yang seperti ini benar-benar menderita lahir dan batin. Tapi orang yang menjadikan niat utamanya adalah akhirat, bagaimanakah ciri-cirinya? Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai niatnya, Allah akan menghimpunkan urusan-urusannya. Allah akan memudahkan urusan-urusannya. Dan Allah jadikan kecukupan selalu ada di dalam hatinya. Selama agamanya terjaga, dia tidak peduli apapun yang hilang dari urusan dunianya. Dan ketika dunia datang kepadanya, dunia itu dalam keadaan rendah atau tidak punya arti. Inilah cirinya orang-orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, dan dunia tidak mendominasi di hatinya. Jadi, ini bisa berlaku bagi orang-orang yang punya harta maupun tidak punya harta. Bukan masalah keberadaan hartanya yang menjadi masalah ini, tapi bagaimana dia bisa menyikapi hartanya. Orang yang tidak punya harta, tapi angan-angannya selalu kepada harta, cita-citanya atau pemikirannya tertinggi itu selalu ada pada harta, maka ini sama saja dengan seperti orang yang menderita lahir dan batin. Jadi permasalahannya di sini bukan ada atau tidak adanya harta di tangan kita, tapi bagaimana niat dan cita-cita atau yang paling mendominasi di hati kita, maka itulah menjadi ukuran.
Kita ketahui bahwa manusia itu yang menggerakkan anggota tubuhnya adalah hatinya. Bahkan semua perbuatan manusia penggeraknya itu adalah keinginan hati. Maka sudah pasti orang yang imannya tidak benar, tauhidnya tidak kuat, semua perbuatan-perbuatannya diniatkan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, ataupun kalau dia niatkan untuk Allah, maka itu tidak murni. Niatnya untuk Allah ini karena tauhidnya lemah, imannya lemah, kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu lemah. Makanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala menjelaskan, penggerak dari setiap perbuatan itu asalnya adalah kecintaan yang terdapat di hati manusia. Apa yang dominan, maka semua perbuatannya akan tertuju untuk hal tersebut. Maka perlu kita pahami, agar kita bahagia itu adalah segala sesuatu kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.